Ya, baik. eh, dalam perjumpaan saat ini, kemudian saya Rio Narebram M, kemudian akan membahas secara jauh tentang bagaimana suatu konsep teoritis suatu konsep teoritis dalam pemikiran tentang gender. Saya mencoba berpikir untuk kemudian mengangkat seorang tokoh gender yang bagi saya menginspirasi dan apa juga ya cukup memberikan eh, apa konstruksi pemikiran yang baru bagi saya lebih khusus dalam belajar gender. Jadi keberdirian teori-teori tentang gender itu menurut saya dipelopori besar oleh sosok ini. Sosok ini yang kemudian saya angkat ialah seorang Judith Butler, seorang seorang yang lahir pada tahun sekitar 1956, ya di bulan Februari 1956 itu. Kemudian beliau ini lahir dan eh, dia menggagas tentang teori gender. Sebenarnya berbicara mengenai gender, dia Judith Butler ini tidak hanya menggagas tentang gender saja, dia cukup banyak menggagas tentang beberapa teoritis, misalnya teori queer itu juga, tapi dia cukup terkenal di dalam pemikiran tentang gender. Kita kemudian akan bercermin dari sana, kita kemudian akan belajar dari seorang Judith Butler ini. Nah, eh, berbicara mengenai gender terlebih dahulu, itu kemudian dipahami oleh seorang Judith Butler bahwa gender ialah rekonstruksi secara sosial. Jadi saya juga bahasakan bahwa gender ini adalah konstruksi secara sosial. Artinya bagaimana? Konstruksi sosial dalam hal ini ialah bagaimana kemudian perilaku seseorang yang telah dibentuk dari seks itu, jenis kelamin itu pada dasarnya ditentukan oleh kapasitas masyarakat setempat. Saya biasa istilahkan kesepakatan bersama dalam kalangan atau konteks tertentu saja. Nah, dari dalam hal ini berbicara mengenai pemikiran Judith Butler, dia kemudian lebih jauh mengeksplor ke sana bahwa gender yang pada dasarnya konstruksi masyarakat ya tentu harus dipahami. Mengapa? Eh, Melalui pemahaman tentang gender itu kemudian akan menolong kita lebih jauh dalam konstruksi Judith Butler ya. Itu akan menolong kita lebih jauh tentang bagaimana sih konstruksi sosial itu. Nah, salah satu contoh yang paling mendasar tentang konstruksi sosial misalnya, ketika seorang anak-anak yang baru lahir, lalu eh, kemudian dicek dia memiliki penis, maka orang tua akan merekonstruksi dia harus seorang yang laki-laki. Rekonstruksi seperti apa? Dia kemudian akan diberikan baju bola, mobil-mobilan, dan robot-robot misalnya. Tentu banyak macam hal yang kemudian menjadi rekonstruksi sosial. Jadi pada dasarnya dalam kalangan sosial ketika dilihat bahwa oh laki-laki itu dia mainnya harus begini, dia dia harus hidup seperti ini. Nah, itu yang kemudian disebut konstruksi sosial. Misalnya saja ketika seorang anak lahir misalnya dia berjenis kelamin perempuan, maka dia kemudian akan dibelikan boneka, dress dan berbagai macam hal yang identik dengan mereka. Nah, eh, pertanyaannya dari mana konsep ini berasal? Ya kembali lagi pada konsep pemikiran Judith Butler ya, konstruksi sosial. Hasil dari pemikiran-pemikiran secara sosial itu yang merekonstruksi bahwa oh kami ini terlahir sebagai seorang laki-laki dan konstruksi laki-laki itu dia harus melekat ke sana. Nah, eh, dalam istilah dalam istilah Judith Butler sendiri, sesuatu hal yang kemudian diulang-ulangi, apa yang dilakukan secara berulang-ulang itu kemudian akan membentuk gendernya. Jadi misalnya saja seorang laki-laki yang kemudian dia harusnya berpakaian pemain bola itu kemudian akan terkonstruksi ke sana. Jadi dia konsistensi tetap yang akan mempengaruhi bagaimana gender itu terbentuk secara berproses, tapi dari kebiasaan itu. Nah, hal ini tentu menjadi
suatu hal yang baru ya dari dalam pengertian gender menurut Judith Butler. Nah, konstruksi masyarakat selanjutnya tidak hanya sampai di situ ya. Konstruksi masyarakat kemudian memberikan statement bahwa laki-laki harus sebagai seorang yang superior dan kadangkala perempuan diposisikan sebagai yang inferior. Artinya bagaimana? Seorang laki-laki itu dilekatkan sifat-sifat yang tidak seharusnya dimiliki oleh laki-laki yang kemudian diparameterkan perempuan. Artinya begini, seorang laki-laki itu akan dipandang tidak boleh cengeng, terus seorang laki-laki itu harus kuat, seorang laki-laki itu dia harus mampu secara secara fisik untuk bekerja lebih keras daripada perempuan. Nah, begitupun sebaliknya. Sehingga ya saya katakan tadi bahwa inferior dalam hal ini ketergantungan seorang perempuan untuk mengarahkan laki-laki. Nah, tentu konstruksi ini kembali kita harus sadar bahwa konstruksi ini lahir dalam lingkungan masyarakat, bukan dalam kapasitas yang lain. Tapi menurut Judith Butler, konstruksi seperti inilah yang kemudian lahir dalam masyarakat yang membentuk gender itu. Jadi saya juga pribadi merefleksikan ya. Misalnya ketika kita berbicara bahwa seorang laki-laki itu, maka yang terrekonstruksi di masyarakat seorang laki-laki itu harus mampu untuk bekerja untuk menghidupi istrinya nantinya perempuan. Nah, tentu dalam kapasitas ini ketika kemudian kita coba transformasi makna, kita memiliki paradigma yang baru ke sana, tentu bahwa seolah-olah konstruksi yang telah ada ini perempuan itu kemudian memiliki standar untuk bergantung ke laki-laki. Nah, ini yang kemudian akan digali secara jauh oleh Judith Butler, bahwa setiap gender yang lahir itu adalah konstruksi masyarakat. Nah, dalam konsep ini kemudian ada pemikiran Judith Butler untuk diistilahkan merekonstruksi kembali ya, rekonstruksi. Artinya apa? Apa yang kemudian lahir dalam lingkungan masyarakat itu bisa kemudian untuk kita rekonstruksi kembali. Artinya bagaimana? Misalnya begini. Dalam kalangan masyarakat misalnya, apa yang kemudian sudah ada menjadi kesepakatan bersama, itu bisa kemudian diubah dalam perspektif Judith Butler. Jadi posisi pemikiran Judith Butler, dia hendak melihat, contohnya kayak begini, dia ada istilah ada putih karena ada hitam, jadi ada laki-laki karena ada perempuan, bukan perempuan. Nah, ada perempuan karena bukan laki-laki. Nah, hal ini yang kemudian dicoba untuk direkonstruksi ulang oleh seorang Judith Butler untuk keluar dari perspektif yang rekonstruksi tadi, bahwa perempuan harus begini, laki-laki harus begini. Ini yang kemudian dicoba oleh Judith Butler untuk kemudian bagaimana direkonstruksi ulang hal seperti ini. Oleh karena mengapa? Suatu kesadaran dalam bentuk pemikiran seseorang bahwa apa yang kemudian lahir dari dalam kapasitas seseorang itu perlu dilihat bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi untuk kemudian terbentuknya perilaku gender itu. Jadi ada dua hal yang menjadi titik utama berangkatnya kenapa kemudian seorang itu kemudian direkonstruksi harus jadi laki-laki, berperilaku laki-laki dan berperilaku perempuan. Poin yang pertama yang menjadi titik tolak yang pertama ialah bagaimana kemudian seorang laki-laki itu atau perempuan misalnya, seorang laki atau perempuan itu dipengaruhi kebutuhan biologis. Nah, inilah yang kemudian akan dilihat lebih jauh kembali Judith Butler, bahwa apakah sepenuhnya seorang yang lahir misalnya sudah kita kategorikan sebagai laki-laki tidak memiliki sifat perempuan. Nah, secara lebih jauh akan direkonstruksi dalam itu. Jadi kita lihat bahwa apa sebenarnya mempengaruhi perubahan, apa yang sebenarnya mempengaruhi seorang gender itu, dalam artian konstruksi sosial itu dapat berubah.
Hal yang pertama faktor biologis. Jadi dalam faktor biologis bisa saja seorang laki-laki misalnya dia memiliki sifat yang mirip dengan perempuan. Kadang suka menangis, artinya cengeng dalam hal ini. Nah, itu karena dominan dominan dalam dalam pribadinya secara biologis. Itu hormon yang mempengaruhi. Jadi itu perilaku yang secara internal, apa saya bahasakan secara internal, kemudian menjadi faktor juga ketika seseorang kemudian keluar dari konstruksi sosial itu. Karena itu yang kemudian kembali pada garis utama bahwa bagaimana kemudian Judith Butler hendak merekonstruksi ulang. Jadi karena begini, kenapa kemudian harus direkonstruksi ulang menurut Judith Butler? Karena tidak semua laki-laki dapat menempati posisi sebagai laki-laki dalam konstruksi yang telah ditetapkan secara sosial itu. Karena itu tadi, bisa saja seorang laki-laki dia memiliki sifat cengeng, kan identik bahwa kadang-kadang laki-laki itu harus kuat. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa seorang laki-laki bisa saja memiliki sifat cengeng. Sama halnya misalnya perempuan. Perempuan dalam hal ini, nanti kita kembali pada laki-laki ya. Laki-laki kemudian kadang-kala dikonstruksi sebagai seorang yang bertanggung jawab. Tapi bukan berarti bahwa perempuan tidak ada yang tidak bertanggung jawab. Kadang-kala seorang perempuan memiliki fisik yang lebih kuat dibanding seorang laki-laki, dalam artian tanda kutip bahwa dia yang terrekonstruksi sebagai perempuan. Nah, hal inilah yang kemudian Judith Butler hendak mengkaji lebih dalam sekitar hal tersebut. Nah, hal yang pertama mempengaruhi adalah faktor biologis. Jadi secara langsung kemudian tidak dapat dipungkiri seorang yang kemudian terrekonstruksi. Jadi dia kemudian lahir misalnya sebagai seorang laki-laki. Tetapi sifat pembawaan yang dia bawa itu mirip sifat pembawaan perempuan. Nah, jelas ini kemudian akan dibahas tentang teori transgender. Jadi ada dalam teori beberapa pertemuan ini, kemudian beberapa pertemuan yang lalu kemudian pasti akan dibahas tentang teori transgender itu, bahwa bagaimana seorang itu tidak berada pada posisi bagaimana keberadaan sesuai dengan pembagian jenis kelamin. Jadi dia laki-laki tapi pembawaannya itu dalam dalam hormon biologisnya dia terbawa sebagai seorang perempuan. Ya sama hal dengan artinya kemudian kita balik sama halnya seorang perempuan tapi dia terkonstruksi dalam hormonnya itu dia laki-laki. Jadi ini menjadi suatu perbedaan utama, dan itu salah satu faktor biologis ketika berbicara mengenai bagaimana salah satu faktor transgender itu kemudian dapat direkonstruksi ulang. Terus poin yang kedua ialah bagaimana kemudian pengaruh sosial. Nah, jelas bahwa di dalam bagian awal itu jelas ditentukan bahwa Judith Butler sepakat apa yang kemudian terbawa sampai sekarang itu berdasar dari rekonstruksi sosial. Bagaimana kemudian perempuan itu harus berpakaian itu konstruksi sosial. Laki-laki harus bermain main robot-robot, terus perempuan bermain boneka, itu rekonstruksi sosial. Nah, dalam hal ini bahwa itulah yang kemudian dapat mempengaruhi bagaimana seorang dipandang dari gendernya itu. Ada satu problem, bukan sebenarnya problem juga ya. Ada satu hal dapat dikatakan fenomena, tapi ada satu hal yang bisa juga secara eksternal membentuk gender seseorang. Misalnya saya begini, seorang anak laki-laki misalnya ya, anak laki-laki ini ketika dia lahir, sebenarnya orang tuanya menginginkan perempuan, tapi yang lahirnya itu adalah laki-laki. Nah, sehingga dalam hal ini karena dia terlahir sebagai seorang laki-laki, maka orang tua yang menginginkan anaknya adalah perempuan, kemudian laki-laki ini direkonstruksi sebagai seorang perempuan. Jadi dia memiliki fungsi seksualitas seorang laki-laki, tapi dia direkonstruksi sebagai perempuan, sehingga dia sadar bahwa saya ini adalah seorang perempuan karena direkonstruksi sebagai perempuan. Jadi dia dibelikan dia dibelikan boneka meskipun dia adalah laki-laki. Oleh karena apa? Ya kembali pada
kembali pada permasalahan umum bahwa sang orang tua menginginkan bahwa anak ini terlahir sebagai seorang perempuan. Nah, tapi ya jadi yang lahirnya adalah laki-laki. Ya jelas bahwa rekonstruksi dari pemikiran Judith Butler ini dia hendak memberikan sebuah pemikiran baru bahwa pertama gender yang lahir dalam lingkungan masyarakat adalah stereotip yang lahir dalam lingkungan masyarakat itu ialah berasal dari kesepakatan bersama. Jadi berasal dari konstruksi sosial. Itu hal yang pertama. Nah, karena konstruksi sosial, maka dalam hal ini berbicara mengenai bagaimana pendapat seseorang untuk menginterpretasikan sesuatu hal. Oleh karena pendapat seseorang menginterpretasikan suatu hal, maka ini yang kemudian hendak dilawan juga dalam Judith Butler. Misalnya dalam praktik transgender ya. Dari dalam praktik transgender, kita kemudian melihat bahwa kadangkala stereotip yang muncul dalam masyarakat, ya mungkin saja kita mengucilkan mereka. Itu stereotip yang secara terang-terangan terlihat. Tapi secara pemikiran Judith Butler, melihat akan konstruksi, kesadaran terhadap konstruksi masyarakat, adalah penginterpretasian terhadap suatu hal. Maka tentu itu adalah hak seseorang. Jadi sama halnya, saya biasa bahasakan bahwa sama halnya orang memilih makanan. Saya mau makan apa? Jadi konstruksi terhadap pemikiran dalam transgender itu, yaitu kebebasan secara penuh oleh seseorang untuk memilih. Saya mau jadi apa? Ya tentu akan dipengaruhi oleh faktor biologis kah atau faktor eksternal yang kemudian mempengaruhi sama halnya yang telah kita bahas sebelumnya. Tapi hanya saja bahwa dalam pemikiran seorang Judith Butler itu yang kemudian hendak untuk direkonstruksi ke sana, bahwa apa yang telah lahir dalam konstruksi masyarakat secara umum itu yang saya biasa sebut dengan kesepakatan bersama, ya kemudian itu dapat direkonstruksi ulang untuk keluar dari hal tersebut. Nah, dalam hal ini pula ketika kemudian kita lihat bahwa kenapa kemudian Judith Butler sampai ke sana? Karena Judith Butler dalam hal ini mencoba merekonstruksi kembali ya, merekonstruksi dalam artian apa? Kita lihat bahwa Judith Butler memberikan dua pandangan bahwa seseorang itu ada dua ruang, ada privat dan publik. Ruang privat dalam hal ini ialah kebebasan seseorang. Yaitu dalam hal itulah yang kemudian disebut sebagai seseorang yang mampu untuk seseorang yang bebas memilih apakah saya harus memilih gender saya yang mana. Oleh karena jenis kelamin saya mana oleh karena perilaku dari gender itu. Nah, ruang privat itu sama halnya misalnya saja beberapa tokoh yang kemudian mencontohkannya. Misalnya saya begini. Ketika seseorang di dalam toilet itu ruang privat dan bahkan tidak ada seorang pun yang dapat mengintimidasi seseorang itu di dalam toilet itu. Jadi dalam hal ini bahwa kebebasan seseorang itu di situ. Nah, ruang publik dalam hal ini ialah bagaimana kemudian misalnya dia berdiri di fasilitas umum. Tapi dalam artian ya kembali kita akan lebih bahas lebih jauh tentang konsep kebebasan liberty atau freedom ya. Artinya itu poin yang lain. Tapi dalam artian bahwa Judith Butler hendak memberikan suatu gagasan yang baru. Hendak memperlihatkan bahwa apa yang telah terkonstruksi dalam kehidupan masyarakat secara umum itu dapat direkonstruksi ulang. Karena apa? Karena itu adalah kesepakatan bersama terhadap penilaian terhadap suatu hal. Jadi penginterpretasian terhadap suatu hal. Dari dalam penginterpretasian ini, karena ini adalah pendapat seseorang, maka tentu bisa dengan bebas untuk kemudian orang memiliki pendapat yang baru atau pemikiran-pemikiran yang baru. Jadi dalam teori Judith Butler ini ya dia tidak kemudian untuk menjustifikasi bahwa orang yang berperilaku gender ini begini dan sebagainya. Tapi itu dia berpikir bahwa pada dasarnya ini adalah kebebasan mutlak. Jadi kebebasan seseorang dalam menentukan jenis kelaminnya oleh karena perilaku gender itu adalah kebebasan. Nah, itulah yang kemudian menjadi lingkar pemikiran secara garis besar dalam Judith Butler untuk melihat bahwa gender itu pada dasarnya bagaimana. Jadi kembali saya ulangi bahwa gender itu adalah rekonstruksi sosial. Nah, oleh karena rekonstruksi sosial maka dapat direkonstruksi ulang. Nah, rekonstruksi ulang ini ya kita lihat bahwa kebebasan seseorang dalam memilih
kapasitas jenis kelaminnya itu kebebasan yang mutlak dalam pemikiran Judith Butler. Ya, jelas juga bahwa telah tersaji sebelumnya ada dua hal yang mempengaruhi ya. Ada dua hal yang mempengaruhi bagaimana kemudian seseorang itu atau rekonstruksi ulang itu dapat terjadi, atau bagaimana kemudian permasalahan tentang rekonstruksi ulang itu bagaimana kemudian rekonstruksi ulang itu hadir oleh karena permasalahan-permasalahan yang terjadi, misalnya faktor biologis sehingga ada transgender, atau faktor bagaimana secara faktor eksternal mempengaruhi seseorang itu terbentuk jenis kelaminnya dan bahkan stereotip terhadap gender itu. Jadi mungkin itu secara garis besar pemikiran Judith Butler yang kemudian saya dapat sajikan. Ya tentu akan ada diskusi secara lebih panjang kembali untuk melihat bagaimana pemikiran ini lebih jauh kita gali secara mendalam, tapi dalam hal itu menjadi garis besar. Itu mungkin dari saya pamit undur diri, saya ucapkan banyak terima kasih.